Licin mas, mas. Terima kasih. Oh ya. Pak Ganjar, harapan Pak Ganjar sendiri dengan kedatangan Pak Ganjar hari ini apa kira-kira Pak Ganjar di Kabupaten Asahan? Silakan Pak. Harapan saya masyarakat yang ada di kisaran di Asahan semua. Terima kasih Pak Ganjar. Saat ini masyarakat sambut kedatangan calon presiden tahun 2024 Bapak Haji Ganjar Pranowo SH MIP di Kabupaten Asahan. Saat ini kata sambutan oleh Ketua Adat di Kabupaten Asahan. Makin muda, kelihatan seperti hantu. Mudah-mudahan ini orang yang paling bertuah. Ini nggak enak kalau kita saja tanam bambu tapi mematang supaya mudah tempat berteduh. Bapak dan Ibu selamat datang. Kami mohon doa dan restu. Pada kesempatan ini kami di Kabupaten Asahan, saya sendiri sebagai ketua dari 14 etnis yang kami hadir semuanya kemari, ada dari Jawa, Melayu, dari Minang, Batak hadir juga, Pak, Nias, kemudian Sunda juga hadir, Banjar hadir, ada dua yang dari luar, dari India dan dari Tionghoa. Selamat yang dari India, kuce-kuce hutai, artinya mereka. Dan ada enam agama, karena saya juga untuk forum kerukunan beragama yang enam-enamnya hadir di sini. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan menyambut datangnya tokoh yang sangat luar biasa yang hari ini bersama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Horas. Apa lagi ya? Jua. Ahoy. Apa lagi? Sugeng Dalu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya menyampaikan terima kasih. Satu rasa malam ini yang tidak pernah saya lupakan dan ingin saya sampaikan adalah kenyang. Alhamdulillah. Kehujanan sampai di sini, ya, sudah terang ya. Insya Allah hujannya membawa rezeki. Langsung dikasih makan, terima kasih. Ada tokoh agama, tokoh adat, tokoh partai. Sahabat saya mendampingi saya sejak tadi pagi. Pak Bupati Batubara, Bupati Srege, terima kasih. Calon bupati dulu. Kalau sebagai sahabat saya tidak pernah lupa kampanye ke sini. Kegagalan itu sebenarnya hanya berhasil tertunda. Kuatkan hatimu. Jangan pernah menyerah. Karena perjuangan yang butuh ikhtiar dan doa. Maju lagi. Bapak yang sangat saya hormati, ini hari kedua saya berkeliling ke Sumatera Utara. Saya sampaikan, kalau ke Sumatera Utara kami begitu sering ke Medan. Lalu saya sampaikan, tolong saya buatkan jadwal, tapi di luar Medan. Karena apa? Kami ingin berkunjung ke pelosok-pelosok yang ada di Sumatera Utara. Kami bertemu dengan banyak masyarakat. Brownies, Pak. Iya, tenang. Dan sudah berkeliling ke beberapa tempat, sampailah kami di sini. Banyak masyarakat menyampaikan keluh kesahnya, ada harapan, ada dukungan, ada doa, dan ada optimisme. Itulah yang membuat kita selalu ada. Dan hari
surprise buat saya karena hampir semua kawan-kawan saya di Sumatera Utara ketika saya datangi sebenarnya protes. Pak Ganjar, kenapa datang ke Sumatera Utara kok mendadak? Saya bilang, kalau saya datang ke Sumatera Utara tidak pernah mengumumkan dan mendadak, lalu yang datang berjubel seperti ini, inilah menunjukkan kesiapan yang paling serius. Di masyarakat ternyata tidak perlu panitia yang repot-repot, cukup dengan perasaan. Perasaannya sama, pikirannya sama, hatinya sama, insya Allah semangatnya sama. Maka saya senang sekali sambutan begitu meriah mulai dari kemarin, dan tentu saja hobi saya sejak 10 tahun yang lalu diamanai masyarakat rakyat Jawa Tengah untuk Jawa Tengah. Hobi saya rata-rata setiap seminggu minimal 2 kali saya pergi ke desa-desa. Di desa saya menginap di rumah masyarakat. Disitulah sebenarnya kami bisa merasakan secara penuh apa yang mereka sampaikan. Tentu itu didasari apa yang mereka pikirkan, dan sebenarnya tanpa diomongkan pun kita bisa tahu apa yang mereka rasakan. Kalau kelengkapan itu terjadi, maka insya Allah rakyat dan pemimpin itu bersatu, tidak perlu saling menipu, tidak perlu saling menjanjikan, tapi masing-masing cukup bisa merasakan. Kalau orang lewat jalannya berlubang, nggak perlu demo. Pak Ganjar jalannya berlubang, enggak. Maaf Pak Ganjar, agak goyang dikit. Itu artinya sama saja dengan jalan yang tidak lurus. Pak Ganjar, anak kami belum bisa berkesempatan untuk bisa sekolah lebih tinggi. Artinya dia butuh bantuan, mungkin butuh mahasiswa. Kami lagi tidak enak badan Pak Ganjar. Tapi di rumah ini kami merasa tenang, dipijit dan dikerok. Itu artinya dia butuh bantuan tenaga medis. Itu kalau kita pakai perasaan. Maka Bapak Ibu, membawa amanah bukanlah sesuatu yang ringan. Saya senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Sekaligus saya ingin menyampaikan kedatangan saya untuk silaturahmi. Yang kedua, ya kenalan. Saya memperkenalkan, saya punya pasangan baru, tapi istri saya sudah tahu. Hah? Kok tahu ya? Namanya Pak Mahfud. Seorang intelektual, punya pengalaman menjabat di 3 cabang kekuasaan, berteman dengan saya sangat lama sekali, dan 5 tahun yang lalu beliau sudah menjahit baju putih gak jadi dipakai. Insya Allah kegagalan adalah keberhasilan terbuka. Kenapa? Akhirnya dipakailah baju itu. Dan Pak mau ceritakan pada orang, setelah tidak jadi saya pakai, bajunya dititipkan pada ibunya. 5 tahun kemudian diambil baju itu dan dipakai berdampingan bersama saya. Dan tentu saja kami punya nilai yang sama. Apa nilai yang sama? Pemimpin itu harus siap menderita, bukan kenyamanan dan kemewahan, karena itulah amanah yang tidak ada. Pemimpin mesti melayani, maka pemerintah harus berintegritas, bersih, dan anti korupsi.
bawa sebagai sebuah nilai. Dan kami berdua berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Mungkin keluarga Pak Mahfud jauh lebih dari keluarga saya. Tapi kami menapaki waktu ke waktu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, bukan dengan memudahkan, tapi dengan proses yang panjang, yang penuh, ada derita di dalam, ada perjuangan, ada semangat, dan ada doa orang tua. Inilah yang kemudian kami tiba-tiba dan kemudian menyampaikan seluruh perasaan itu tanpa perlu dengan kata-kata, langsung klik sama. Maka tidak perlu dengan briefing. Ketika kita harus melaksanakan pemerintahan berjalan dengan apa, maka pemerintahan harus bisa melayani, pemerintahan harus bersih, pemerintahan harus anti korupsi, dan hukum mesti ditegakkan. Dan kalau itu tegak semuanya, maka investasi akan datang, masyarakat akan nyaman, hubungan di antara mereka akan terjaga, dan semua tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Bapak Ibu, saya melihat di mata Bapak Ibu ada tanda-tanda yang luar biasa. Bapak Ibu melotot ke saya, diam memperhatikan. Pertanyaannya, Bapak Ibu sudah memperhatikan saya atau ngantuk? Menghayati, berarti dengan perasaan. Saya tidak berpanjang lebar. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Malam ini pertemuan kita pasti tidak lama, tapi yang sebentar ini ternyata menunjukkan betapa getaran batin di antara kita terkoneksi dengan sinyal yang penuh. Apa artinya? Sekali lagi, dengan perasaan. Saya titip, saya mohon doanya, mohon dukungannya, dan mari kita jaga proses yang ada ini dengan baik. Kita punya cita-cita luhur, kita punya agenda reformasi yang mesti kita tuntaskan. Negara tidak boleh mundur, dan itu butuh dukungan rakyat yang penuh. Kita tuntaskan bersama-sama agar kita bisa mencapai cita-cita. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas semua sajian yang sangat luar biasa, atas keramah tamahannya, atas tanjak dan apa namanya? Songket itu jenis kainnya. Kalau ini ya juga songket tapi dijadikan tanjak. Nah kalau ini apa namanya? Ya, dan ternyata kita tidak semua tahu namanya. Pokoknya ini sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat bagus. Dan saya adalah kolektor baju tradisional Nusantara. Dan saya punya tanjak itu kira-kira ini yang ke-8. Kira-kira ini yang ke-8. Artinya apa? Artinya Indonesia sangat kaya sekali, beragam baju, ada budaya, pasti di situ ada budi pekerti juga yang tinggi, ada kebudayaan yang tinggi yang mesti kita jaga. Terima kasih Bapak Ibu, salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakatnya ramah dan selalu ada penghargaan dari adat, dan ini menarik. Ada sesuatu yang biasa cindera mata, tapi sebenarnya ini sebuah karya yang hebat.